Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Ambil Hikmahnya bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik untuk teman-teman semua. Mentari pagi menyusup lembut melalui celah tirai, membangunkan Rania dari tidurnya yang nyenyak. Di sampingnya, Budi, suaminya, masih terlelap dengan napas teratur. Rania tersenyum tipis. Pemandangan ini, rutinitas pagi yang damai, adalah cerminan sempurna dari kehidupan yang ia bangun selama 10 tahun terakhir. Sebuah kehidupan yang, di mata banyak orang, adalah definisi kebahagiaan dan kesuksesan. Rania adalah arsitek sukses dengan firma desain interiornya sendiri, Rania Design Co., yang berbasis di pusat kota tempat tinggal mereka. Kliennya datang dari berbagai kalangan, dari pengusaha kaya hingga pejabat pemerintah yang ingin mempercantik kediaman mereka. Keberhasilannya bukan sekadar keberuntungan. Itu adalah hasil kerja keras, dedikasi, dan mata yang tajam terhadap detail. Ia memiliki selera tinggi, kemampuan negosiasi yang ulung, dan karisma alami yang membuat setiap orang merasa nyaman di dekatnya. Di usianya yang menginjak 35 tahun, Rania memiliki segalanya. Karir cemerlang, rumah mewah di kawasan elit, mobil Eropa terbaru, dan tentu saja, seorang suami yang tampan dan mapan. Budi, suaminya, adalah seorang manajer senior di sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang ekspor-impor. Pria berusia 38 tahun itu memiliki pesona tersendiri, tinggi semampai, senyum menawan, dan pembawaan yang tenang namun berwibawa. Gaji Budi memang tidak sebesar penghasilan Rania, namun cukup untuk menopang gaya hidup mereka yang mewah. Mereka sering bepergian ke luar negeri untuk liburan, menikmati makan malam di restoran-restoran mahal, dan memiliki lingkaran pertemanan yang luas di kalangan sosialita di kota besar itu. Mereka adalah pasangan idaman di setiap acara, selalu terlihat serasi, saling mendukung, dan penuh cinta. Setidaknya, itulah yang terlihat di permukaan. Pagi itu, Rania bangkit perlahan, tidak ingin mengganggu tidur Budi. Ia menuju dapur yang luas dan modern, menyiapkan sarapan sehat, oatmeal dengan buah-buahan segar dan kopi hitam pekat. Aroma kopi memenuhi ruangan, bercampur dengan wangi jasmin dari bunga yang diletakkan di vas meja makan. Rania menikmati momen-momen tenang ini, merencanakan jadwal hariannya yang padat. Ia memiliki pertemuan penting dengan klien baru sore nanti, dan beberapa desain harus ia selesaikan sebelum makan siang. Ketika Budi akhirnya terbangun dan bergabung di meja makan, ia menyapa Rania dengan senyum dan kecupan singkat di pipi. "Pagi, sayang." Wangi sekali kopinya, ucapnya seraya mengambil cangkir. "Pagi juga, Mas. Tidurmu nyenyak?" tanya Rania, menuangkan kopi untuk Budi. "Lumayan. Ada banyak pikiran soal proyek baru," jawab Budi, matanya sedikit terlihat lelah. Rania mengernyitkan dahi. "Proyek baru? Kenapa tidak cerita?" Budi tersenyum tipis. "Belum final, sayang. Nanti kalau sudah pasti, aku ceritakan detailnya." Itu adalah salah satu perubahan kecil yang mulai disadari Rania belakangan ini. Budi, yang biasanya terbuka tentang pekerjaannya, kini seringkali menyimpan detail. Ia sering terlihat sibuk dengan ponselnya, bahkan saat di rumah, dan terkadang ia akan bergegas ke kamar mandi untuk menerima telepon yang ia klaim dari klien penting. Rania mencoba menepis pikiran negatif. Mungkin Budi memang sedang menghadapi proyek besar yang membutuhkan konsentrasi ekstra. Beberapa minggu berlalu, dan tanda-tanda itu semakin kentara. Budi mulai sering pulang larut malam, terkadang dengan alasan lembur mendadak, atau pertemuan di luar kota. Aroma parfum wanita yang samar-samar tercium di kemejanya beberapa kali membuat Rania merasa tidak nyaman. Namun Budi selalu punya alasan logis, mungkin dari rekan kerja, sayang. Kantor kan campur laki-laki dan perempuan. Rania, dengan segala kepercayaan yang ia miliki pada suaminya, memilih untuk percaya. Ia selalu berpikir, Budi tidak mungkin melakukan itu. Kami sudah melewati banyak hal bersama. Suatu malam, saat Rania sedang membersihkan meja kerja Budi, ia menemukan sebuah struk pembelian dari butik perhiasan mewah. Tanggal pembeliannya adalah minggu lalu, saat Budi mengaku sedang dinas ke kota lain. Rania tidak pernah menerima perhiasan itu. Jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba mencari-cari di laci, di lemari, dimanapun, tetapi tidak ada perhiasan baru. Kecurigaan mulai menggerogoti hatinya seperti rayap. Namun, ia memilih untuk tidak langsung bertanya. Rania adalah wanita yang cerdas. Ia tahu bahwa konfrontasi tanpa bukti kuat hanya akan berakhir dengan kebohongan dan penolongan. Ia memutuskan untuk mengamati lebih jauh, menyimpan setiap detail kecil yang mencurigakan di benaknya.
Puncaknya terjadi pada suatu malam di penghujung bulan. Budi pulang dengan wajah ceria yang tidak biasa. Ia memeluk Rania erat, mencium keningnya, dan berkata, "Sayang, aku ada kabar gembira." Rania menatapnya, mencoba membaca ekspresi di mata Budi. "Ada apa, Mas?" "Aku akan pergi ke sebuah negara di Eropa. Perusahaan menunjukku untuk memimpin proyek besar di sana selama 3 minggu. Ini kesempatan emas, sayang. Kalau proyek ini berhasil, aku bisa naik jabatan dan gaji kita akan jauh lebih besar." Budi berbicara dengan antusiasme yang membara, matanya berbinar-binar. Rania mencoba tersenyum, meskipun ada perasaan aneh yang mencubit hatinya. Sebuah negara di Eropa? 3 minggu? Ini terdengar seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi karir Budi. Namun entah mengapa, ada alarm kecil yang berbunyi di benaknya. "Wah, Mas, itu kabar bagus sekali. Selamat, ya," ucap Rania, berusaha terdengar tulus. "Terima kasih, sayang. Aku tahu kamu pasti bangga padaku," kata Budi, memeluknya lagi. "Aku akan berangkat minggu depan. Banyak yang harus disiapkan." Selama seminggu berikutnya, Budi tampak sangat sibuk mempersiapkan perjalanannya. Ia sering menelepon, mengirim email, dan sesekali terlihat gugup. Rania membantu menyiapkan koper dan segala keperluannya, namun dalam hati, ia terusik. Budi terlalu bersemangat untuk sekadar perjalanan bisnis. Ada kilatan di matanya yang tidak biasa, seperti seorang anak kecil yang akan pergi berlibur. Pada hari keberangkatan, Rania mengantar Budi ke bandara. Mereka berpelukan dan berciuman perpisahan. "Jaga diri baik-baik di sana, Mas. Semoga proyeknya lancar," kata Rania, menahan gejolak di hatinya. "Pasti, sayang. Kamu juga jaga diri baik-baik di rumah. Aku akan sering menelepon," jawab Budi, tersenyum lebar. Ia melambaikan tangan, lalu berbalik dan berjalan menuju gerbang keberangkatan, melangkah menjauh dari Rania, seolah melangkah menjauh dari kehidupan mereka. Rania berdiri di sana, mengawasinya hingga Budi menghilang dari pandangan. Ada firasat buruk yang kuat menyelimuti dirinya. Firasat yang mengatakan bahwa perjalanan ke luar negeri ini bukanlah sekadar perjalanan bisnis biasa. Ia pulang ke rumah dengan perasaan hampa, namun juga dengan tekad yang membara. Tekad untuk mencari tahu kebenaran di balik senyum dan janji-janji manis Budi. Ilusi kehidupan sempurna yang ia bangun, kini terasa seperti akan pecah berkeping-keping. Dan Rania siap menghadapi pecahannya, bahkan jika itu berarti ia harus membangun kembali segalanya dari awal. Sejak kepulangan dari bandara, rumah terasa lebih sepi, namun bagi Rania, kesunyian itu justru menjadi panggung bagi orkestra kecurigaan yang semakin menggelegar di benaknya. Firasat buruk yang menyelimutinya di bandara kini berubah menjadi dorongan kuat untuk mencari kebenaran. Rania tahu, ia tidak bisa lagi mengabaikan bisikan hatinya. Ia adalah wanita yang terbiasa dengan data dan fakta, dan kali ini, ia akan mengumpulkan keduanya untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Langkah pertama Rania adalah menyelidiki ponsel Budi. Ia ingat Budi sering meninggalkan ponselnya di meja samping tempat tidur atau di meja kerja tanpa pengawasan ketat, karena ia merasa Rania tidak akan pernah mengutak-atik privasinya. Namun, kali ini berbeda. Rania menunggu hingga larut malam, memastikan Budi benar-benar tidak akan menelepon atau mengirim pesan. Dengan hati-hati, ia mengambil ponsel Budi yang tergeletak di meja nakas. Jari-jarinya gemetar saat ia memasukkan pola kunci yang sudah ia hafal di luar kepala. Ia membuka aplikasi pesan. Tidak ada yang mencurigakan di sana. Obrolan dengan rekan kerja, grup kantor, dan beberapa pesan dari teman-teman lama. Rania menghela napas, sedikit lega, namun rasa curiga itu belum hilang sepenuhnya. Ia tahu Budi adalah pria yang cerdas dan licik. Ia pasti memiliki cara untuk menyembunyikan jejaknya. Kemudian, Rania teringat aplikasi perpesanan lain yang jarang Budi gunakan, atau setidaknya, jarang ia perlihatkan. Sebuah aplikasi dengan ikon yang tidak terlalu mencolok, tersembunyi di antara folder-folder aplikasi lain. Dengan tangan bergetar, ia membukanya. Dan di sanalah, kebenaran mulai terkuak. Ada deretan obrolan dengan nama kontak, Bella. Obrolan itu dipenuhi dengan emoji hati, panggilan sayang, dan rencana-rencana romantis. Rania membaca setiap baris, seolah setiap kata adalah tusukan pisau ke jantungnya. Pesan-pesan itu berisi detail perjalanan Budi ke Eropa, bukan untuk proyek bisnis, melainkan untuk liburan romantis bersama Bella. Ada foto-foto mereka berdua, berpose mesra di depan landmark terkenal, menikmati makan malam mewah, dan bahkan foto-foto mereka di dalam kamar hotel. Senyum Budi di foto-foto itu adalah senyum yang sama sekali berbeda dengan yang ia tunjukkan pada Rania.
senyum yang penuh gairah dan kebahagiaan yang tulus, yang tidak pernah Rania lihat dalam beberapa bulan terakhir. Rania merasakan darahnya berdesir dingin. Rasa mual melilit perutnya. Ia ingin berteriak, menangis, menghancurkan segalanya. Namun, ia menahan diri. Kemarahan yang membara mulai menguasai dirinya, menggantikan rasa sakit yang luar biasa. Ia terus menggulir, mengumpulkan setiap bukti, setiap detail. Tanggal, waktu, lokasi, bahkan percakapan tentang bagaimana Budi berbohong kepada Rania tentang dinas ke kota lain saat membeli perhiasan mewah itu. Perhiasan yang ternyata diberikan kepada Bella. Setelah puas dengan bukti dari ponsel, Rania beralih ke laporan keuangan. Ia memiliki akses penuh ke rekening bank dan kartu kredit bersama mereka, karena Rania adalah orang yang mengatur sebagian besar keuangan rumah tangga. Ia membuka aplikasi mobile banking dan memeriksa riwayat transaksi kartu kredit Budi. Di sana, ia menemukan pola pengeluaran yang sangat mencurigakan. Selain tagihan perhiasan mewah yang sudah ia temukan, ada juga tagihan untuk hotel-hotel butik di luar kota yang tidak pernah mereka kunjungi bersama, pembelian tiket pesawat domestik atas nama Budi dan satu nama lain yang tidak ia kenal, kemungkinan Bella, dan pengeluaran besar di restoran-restoran mahal yang bukan langganan mereka. Bahkan ada transaksi di luar negeri yang sesuai dengan tanggal keberangkatan Budi ke Eropa, bukan hanya untuk keperluan bisnis, tetapi juga untuk pembelian barang-barang mewah, spa, dan aktivitas rekreasi lainnya. Semua ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa Budi telah menjalani kehidupan ganda. Rania mencatat setiap detail, setiap angka. Ia mengunduh semua laporan transaksi, menyimpan screenshot obrolan, dan mengumpulkan semua bukti digital ini dalam sebuah folder tersembunyi di komputernya. Ia bekerja dengan tenang dan metodis, seolah sedang mengerjakan sebuah proyek arsitektur yang sangat kompleks. Emosinya membeku, digantikan oleh fokus yang tajam. Identifikasi pelakor, Bella, menjadi semakin jelas. Dari foto-foto di ponsel Budi, Rania melakukan pencarian di media sosial. Tidak sulit menemukan profil Bella. Wanita itu adalah seorang model lepas, dengan penampilan yang menarik dan gaya hidup glamor. Profilnya penuh dengan foto-foto perjalanan, barang-barang mewah, dan tentu saja, beberapa foto yang secara samar-samar menunjukkan keberadaan Budi di latar belakang, atau caption yang mengisyaratkan liburan romantis tanpa menyebut nama. Rania bahkan menemukan sebuah unggahan Bella yang menunjukkan perhiasan yang sama persis dengan struk yang ia temukan di meja kerja Budi. Pukulan telak itu akhirnya datang. Bukan lagi bisikan kecurigaan, melainkan fakta yang keras dan tak terbantahkan. Hati Rania hancur berkeping-keping. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya tumpah ruah. Ia menangis tanpa suara, membiarkan rasa sakit itu mengalir. 10 tahun pernikahan, kepercayaan, cinta, semua terasa seperti kebohongan besar. Budi, pria yang ia cintai, yang ia percayai sepenuh hati, telah mengkhianatinya dengan cara yang paling keji. Namun, air mata itu tidak bertahan lama. Setelah beberapa saat, Rania mengusap air matanya dengan kasar. Rasa sakit itu perlahan digantikan oleh gelombang kemarahan yang membara. Kemarahan yang dingin, terukur, dan mematikan. Ia tidak akan membiarkan Budi lolos begitu saja. Ia tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban yang lemah dan tak berdaya. Budi, kamu akan menyesali ini, bisiknya pada dirinya sendiri, suaranya serak namun penuh tekad. Kamu pikir kamu bisa mempermainkan aku? Kamu salah besar. Rania menatap layar komputernya, di mana folder berisi bukti-bukti pengkhianatan Budi terpampang jelas. Ia mulai merancang langkah selanjutnya. Balas dendam. Bukan balas dendam yang emosional atau impulsif, melainkan balas dendam yang terencana, sistematis, dan menghancurkan dari dalam. Ia akan menyerang Budi di titik terlemahnya, di mana ia paling tidak siap, finansialnya. Malam itu, Rania tidak tidur. Pikirannya dipenuhi dengan rencana-rencana. Ia mulai memikirkan setiap kemungkinan, setiap celah, setiap cara untuk membuat Budi merasakan penderitaan yang sama, atau bahkan lebih parah, dari apa yang ia rasakan saat ini. Ilusi kehidupan sempurnanya telah hancur, tetapi dari puing-puing itu, akan bangkit seorang Rania yang baru, yang jauh lebih kuat dan berbahaya. Ia siap untuk perang. Pagi menyapa dengan keheningan yang menusuk. Rania terbangun bukan karena alarm, melainkan karena gejolak di dalam dirinya. Rasa sakit dan kemarahan dari malam sebelumnya masih berdenyut, namun kini bercampur dengan ketenangan yang menakutkan. Ia telah melewati fase syok dan kesedihan. Kini, yang tersisa hanyalah tekad baja untuk membalas. Rania bukan tipe wanita yang akan menangis di pojokan dan meratapi nasib. Ia adalah seorang arsitek, seorang perancang, dan kali ini, ia akan merancang kehancuran bagi orang yang telah menghancurkannya.
Ia bangkit dari tempat tidur, menuju kamar mandi, dan menatap pantulan dirinya di cermin. Mata bengkak, wajah pucat, namun ada kilatan tajam di matanya yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Kilatan seorang pejuang. Ia mencuci wajahnya, menyikat gigi, dan mengenakan pakaian olahraga. Pagi ini, ia akan memulai hari dengan berlari, bukan untuk kesehatan fisik semata, melainkan untuk menjernihkan pikiran dan mematangkan strateginya. Saat berlari di jalur jogging dekat rumah, Rania memutar ulang semua bukti yang ia temukan. Ponsel Budi, laporan transaksi kartu kredit, unggahan Bella di media sosial. Semua itu adalah potongan-potongan teka-teki yang kini membentuk gambaran utuh tentang pengkhianatan Budi. Ia tahu, Budi sangat bergantung pada dirinya dalam hal finansial, meskipun Budi sendiri memiliki penghasilan yang cukup. Rania adalah pemegang kendali utama atas semua aset bersama, mulai dari rekening bank gabungan, investasi, hingga kartu kredit tambahan atas nama Budi yang terhubung dengan rekening utamanya. Inilah titik lemah Budi, dan Rania akan memanfaatkannya. Strategi Rania bukan sekadar memblokir kartu. Itu terlalu sederhana. Ia ingin Budi merasakan penderitaan yang lebih dalam, lebih memalukan, dan lebih menghancurkan daripada sekadar tidak bisa berbelanja. Ia ingin Budi terjebak, terisolasi, dan tidak berdaya di negara asing, di mana ia tidak memiliki siapapun untuk diandalkan kecuali pelakor yang kini bersamanya. Setelah sesi lari yang memacu adrenalin, Rania kembali ke rumah. Ia mandi, mengenakan pakaian rapi, dan duduk di meja kerjanya. Di hadapannya, terhampar semua dokumen keuangan, laporan bank, tagihan kartu kredit, daftar aset, dan bahkan salinan paspor Budi. Ia mulai menyusun daftar tindakan yang harus ia lakukan, langkah demi langkah, seperti merancang sebuah bangunan megah. Langkah 1, mengamankan aset pribadi. Rania memiliki rekening bank pribadi yang terpisah dari rekening gabungan. Ia segera mentransfer sebagian besar dananya dari rekening gabungan ke rekening pribadinya. Ia juga memastikan semua investasi atas namanya sendiri telah diperbarui dan tidak dapat diakses oleh Budi. Ini adalah langkah pencegahan, memastikan ia sendiri tetap aman secara finansial sebelum melancarkan serangannya. Langkah 2, memblokir akses kartu kredit utama Budi. Rania adalah pemegang kartu utama untuk semua kartu kredit tambahan yang digunakan Budi. Ia berencana untuk menghubungi bank dan melaporkan kartu-kartu itu hilang atau dicuri. Ini akan memicu pembekuan otomatis pada kartu-kartu tersebut. Ia tahu bank akan meminta verifikasi, dan ia sudah menyiapkan skenario yang meyakinkan. Suami saya sedang dalam perjalanan bisnis, dan saya khawatir kartunya hilang di sana. Saya ingin segera memblokirnya untuk mencegah penyalahgunaan. Alasan ini terdengar masuk akal dan tidak akan menimbulkan kecurigaan. Langkah 3, membekukan rekening bank gabungan. Ini adalah langkah yang lebih berisiko, namun penting. Rania berencana untuk melaporkan aktivitas mencurigakan pada rekening gabungan. Ia akan menyoroti transaksi-transaksi aneh yang ia temukan, seperti pembelian perhiasan untuk Bella atau pengeluaran di hotel-hotel yang tidak pernah mereka kunjungi bersama. Dengan bukti-bukti yang ia miliki, bank kemungkinan besar akan membekukan rekening tersebut untuk penyelidikan. Ini akan memutus akses Budi ke uang tunai dan transfer bank. Langkah 4, mengubah kata sandi dan keamanan digital. Rania akan mengubah semua kata sandi untuk akun online Budi yang ia ketahui, termasuk email, aplikasi perpesanan, dan akun media sosial. Ini akan mencegah Budi menghubungi siapapun yang mungkin bisa membantunya, dan juga mencegahnya mengakses informasi penting yang bisa ia gunakan untuk melawan Rania. Langkah 5, konsultasi hukum rahasia. Meskipun ia yakin dengan tindakannya, Rania adalah seorang yang berhati-hati. Ia menghubungi seorang pengacara terkemuka yang ia kenal baik, seorang wanita bernama Ibu Fatma, yang dikenal karena integritas dan keahliannya dalam kasus perceraian dan keuangan. Rania tidak mengungkapkan detail penuh tentang pengkhianatan Budi, tetapi ia menjelaskan situasinya secara umum, bahwa ia mencurigai suaminya melakukan penyelewengan finansial dan ia ingin melindungi asetnya. Ibu Fatma, saya ingin tahu apa saja hak-hak saya sebagai istri jika terjadi perceraian, terutama terkait aset bersama dan bagaimana melindungi diri dari potensi kerugian finansial akibat tindakan suami saya. Rania memulai percakapan melalui panggilan video terenkripsi. Ibu Fatma mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk. Tentu, Nyonya Rania. Dalam kasus seperti ini, sangat penting untuk mengamankan aset Anda terlebih dahulu. Jika ada indikasi penyalahgunaan dana, Anda memiliki hak untuk melaporkannya. Pembekuan rekening atau kartu kredit atas dasar aktivitas mencurigakan adalah langkah yang bisa diambil, asalkan Anda memiliki bukti yang kuat. Rania merasa lega mendengar konfirmasi itu. Bagaimana dengan konsekuensi hukum jika saya mengambil tindakan seperti memblokir akses finansialnya?
Selama Anda bertindak dalam batas-batas yang wajar dan memiliki bukti kuat atas aktivitas mencurigakan, Anda berada di posisi yang aman. Anda tidak mencuri atau menyalahgunakan dana, Anda hanya melindungi aset yang juga merupakan hak Anda. Namun, ini bisa memicu proses hukum yang lebih besar, seperti perceraian. Apakah Anda siap untuk itu? Tanya Ibu Fatma, menatap Rania dengan serius. Saya siap, Ibu Fatma, jawab Rania tegas. Saya hanya ingin memastikan saya melakukan ini dengan benar dan tidak merugikan diri saya sendiri di kemudian hari. Ibu Fatma memberikan beberapa saran tambahan tentang bagaimana mendokumentasikan setiap langkah dan menjaga kerahasiaan. Ia juga menyarankan Rania untuk mempersiapkan diri secara mental untuk kemungkinan konfrontasi yang intens. Langkah 6. Membangun narasi pendukung. Rania tahu, ketika Budi mulai merasakan dampaknya, ia akan mencoba menghubungi orang-orang terdekat mereka. Rania perlu membangun narasi yang mendukung tindakannya, tanpa harus mengungkapkan semua detail pengkhianatan Budi kepada semua orang. Ia akan menyebarkan kabar samar-samar tentang masalah besar yang dihadapi Budi di luar negeri terkait pekerjaannya, atau masalah pribadi yang sangat serius yang membuatnya tidak bisa dihubungi. Ini akan membuat teman dan keluarga ragu untuk membantu Budi ketika ia mulai meminta bantuan. Rania menghabiskan beberapa hari berikutnya untuk menyempurnakan rencananya. Ia tidak terburu-buru. Setiap detail, setiap kemungkinan reaksi Budi, setiap celah hukum, ia pertimbangkan dengan matang. Ia bahkan berlatih percakapan dengan pihak bank dan pengacara di depan cermin, memastikan suaranya terdengar tenang dan meyakinkan. Ia juga mulai mengubah rutinitas hariannya. Ia menghabiskan lebih banyak waktu di kantor, mengerjakan proyek-proyeknya dengan fokus yang luar biasa, seolah melampiaskan semua emosinya ke dalam desainnya. Ia juga mulai lebih sering menghabiskan waktu dengan teman-teman dekatnya, meskipun ia tidak menceritakan masalahnya. Budi dan Bella tiba di negara Eropa itu dengan senyum lebar dan hati yang dipenuhi kegembiraan. Udara dingin yang menyegarkan menyambut mereka, kontras dengan panasnya kota asal mereka. Pemandangan pegunungan yang menjulang tinggi, danau yang jernih, serta arsitektur klasik yang indah, semuanya terasa seperti mimpi. Bagi Budi, ini adalah pelarian sempurna dari rutinitas dan tanggung jawabnya sebagai suami. Bagi Bella, ini adalah validasi bahwa ia telah memenangkan hati seorang pria mapan yang bisa memberinya segalanya. Mereka check-in di sebuah hotel butik mewah dengan pemandangan danau yang menakjubkan. Budi, dengan bangga, menyerahkan kartu kreditnya untuk pembayaran. Pakai kartu yang ini saja, katanya pada resepsionis, menunjuk kartu kredit utama yang terhubung langsung dengan rekening gabungan mereka. Resepsionis menggesek kartu itu, dan lampu hijau menyala. Transaksi berhasil. Budi tersenyum puas, melirik Bella yang juga tersenyum simpul di sampingnya. Mereka tidak tahu, itu adalah senyum terakhir yang bisa mereka nikmati dengan kemudahan finansial. Hari-hari pertama berlalu seperti dongeng. Mereka mengunjungi berbagai tempat wisata, berbelanja di butik-butik desainer, menikmati hidangan mewah di restoran bintang 5, dan menghabiskan waktu di spa eksklusif. Budi tidak ragu-ragu mengeluarkan uang. Ia ingin Bella terkesan, dan ia ingin menunjukkan bahwa ia adalah pria yang bisa memenuhi setiap keinginan wanita itu. Setiap kali kartu kredit digesek, transaksi selalu berhasil. Budi merasa di atas angin. Ia sesekali menelepon Rania, memberikan kabar palsu tentang pertemuan bisnis yang padat, dan proyek yang berjalan lancar. Rania mendengarkan dengan tenang, senyum tipis tersungging di bibirnya, senyum yang tidak akan pernah Budi mengerti maknanya. Pada hari kelima perjalanan mereka, Rania memutuskan bahwa inilah saatnya. Budi dan Bella sedang berada di sebuah toko perhiasan mewah, memilih kalung berlian yang Bella inginkan. Budi, dengan gaya flamboyannya, menyerahkan kartu kreditnya kepada kasir. Di sisi lain dunia, Rania duduk di meja kerjanya. Di hadapannya, telepon genggam dan laptop terbuka. Jantungnya berdebar, bukan karena gugup, melainkan karena antisipasi. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menekan nomor layanan pelanggan bank. Selamat pagi, dengan layanan pelanggan Bank Sentosa. Ada yang bisa saya bantu? Suara ramah seorang operator menyapa. Selamat pagi. Saya Rania, pemegang kartu utama atas rekening gabungan dengan suami saya, Budi. Saya ingin melaporkan adanya aktivitas mencurigakan pada kartu kredit tambahan suami saya, dan saya khawatir kartunya hilang atau dicuri. Rania berbicara dengan nada tenang dan meyakinkan, persis seperti yang ia latih. Operator meminta beberapa detail verifikasi, yang Rania berikan dengan lancar. Berdasarkan riwayat transaksi, saya melihat beberapa pembelian yang tidak biasa, seperti pembelian perhiasan mewah di luar negeri yang tidak pernah saya terima, dan pengeluaran di hotel-hotel yang tidak pernah kami kunjungi bersama.
Suami saya saat ini sedang dalam perjalanan bisnis di luar negeri, dan saya khawatir ada penyalahgunaan. Operator mencatat semua informasi. Baik, Nyonya Rania. Untuk keamanan Anda, kami akan segera memblokir kartu kredit tambahan atas nama Bapak Budi. Apakah Anda ingin kami membekukan rekening gabungan juga untuk penyelidikan lebih lanjut? Ya, tolong bekukan rekening gabungan juga. Saya ingin memastikan semua dana aman sampai masalah ini jelas. Jawab Rania, suaranya tetap tenang meskipun hatinya berteriak kegirangan. Baik, Nyonya. Proses pembekuan akan memakan waktu beberapa menit. Anda akan menerima notifikasi setelah proses selesai, kata operator. Rania mengakhiri panggilan. Ia menatap layar laptopnya, menunggu notifikasi. Tidak lama kemudian, sebuah pesan muncul, pembekuan rekening gabungan dan kartu kredit tambahan atas nama Budi telah berhasil. Rania tersenyum puas. Langkah pertama telah dieksekusi. Kembali ke toko perhiasan di Eropa, Budi menatap kasir dengan bingung. Maaf, Pak, kartu Anda ditolak, kata kasir dengan sopan. Ditolak? Tidak mungkin. Coba lagi, kata Budi, merasa sedikit malu di depan Bella. Kasir mencoba lagi, namun hasilnya sama. Maaf, Pak, kartu ini tidak bisa digunakan. Wajah Budi mulai memerah. Ada apa ini? Mungkin mesinnya rusak. Saya punya kartu lain. Ia mengeluarkan kartu kredit lain yang juga terhubung dengan rekening gabungan. Kasir menggesek kartu kedua. Maaf, Pak, kartu ini juga ditolak. Bella mulai mengernyitkan dahi. Ada apa, Mas Budi? Kok dua-duanya ditolak? Budi mencoba tersenyum, menyembunyikan kegugupannya. Ah, mungkin ada masalah teknis dari bank. Biasalah, kadang begitu. Kita coba pakai uang tunai saja. Ia merogoh dompetnya, namun hanya menemukan beberapa lembar uang tunai yang tidak seberapa. Cukup untuk makan siang, mungkin, tetapi tidak cukup untuk kalung berlian yang harganya puluhan ribu. Maaf, sayang. Sepertinya aku lupa menarik uang tunai banyak-banyak. Kita batalkan dulu ya kalungnya, kata Budi, berusaha terlihat santai. Bella terlihat kecewa, namun ia mencoba memaklumi. Ya sudah, tidak apa-apa. Mungkin kita bisa coba lagi besok. Mereka meninggalkan toko perhiasan dengan perasaan tidak nyaman. Budi mencoba menghubungi bank melalui telepon, namun ia tidak bisa tersambung. Ia mencoba aplikasi mobile banking di ponselnya, namun ia tidak bisa masuk. Ada masalah dengan koneksi internet, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Keesokan harinya, masalah semakin memburuk. Saat mereka mencoba membayar sarapan di kafe hotel, kartu kredit Budi kembali ditolak. Kali ini, tidak hanya satu, tetapi semua kartu yang ia miliki. Maaf, Bapak, kartu Anda tidak bisa digunakan, kata pelayan hotel. Budi mulai panik. Bagaimana bisa? Saya punya banyak uang di rekening. Saya hanya bisa mengatakan bahwa semua kartu Anda ditolak. Bapak, mungkin Anda bisa menghubungi bank Anda, jawab pelayan, mulai menunjukkan raut wajah tidak sabar. Bella menatap Budi dengan tatapan curiga. Mas Budi, ada apa sebenarnya? Kok dari kemarin kartu kamu ditolak terus? Budi mencoba menghubungi Rania, namun ponselnya tidak bisa tersambung. Ia mencoba menghubungi kantornya, namun tidak ada yang mengangkat. Ia mencoba menghubungi teman-temannya, namun tidak ada yang bisa dihubungi. Rania, di sisi lain, telah mengubah semua kata sandi akun digital Budi, termasuk email dan aplikasi perpesanan. Ia juga telah menyebarkan narasi pendukung. Ia menelepon beberapa teman dekat mereka, mengatakan, Budi sedang ada masalah besar di luar negeri. Sepertinya ada masalah dengan proyeknya, dan dia tidak bisa dihubungi. Aku khawatir sekali. Narasi ini, meskipun samar, cukup untuk menimbulkan keraguan di benak teman-teman mereka. Budi dan Bella akhirnya berhasil membayar sarapan dengan sisa uang tunai yang mereka miliki. Namun, mereka tahu bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan. Mereka terjebak di negara asing, tanpa akses ke uang, dan tanpa cara untuk menghubungi siapapun. Mas Budi, kita harus segera mencari tahu ada apa ini, kata Bella, suaranya mulai terdengar menuntut. Aku tidak mau terjebak di sini tanpa uang. Budi mencoba menenangkan Bella, namun ia sendiri mulai merasakan ketakutan yang mencekam. Ia mencoba menarik uang tunai dari ATM, namun mesin itu hanya menampilkan pesan, transaksi ditolak. Ia mencoba menghubungi bank lagi, namun tetap tidak berhasil. Malam itu, mereka terpaksa makan malam di restoran murah dengan sisa uang tunai yang sangat minim. Suasana romantis yang mereka nikmati beberapa hari lalu kini telah menguap,
digantikan oleh ketegangan dan kecemasan. Pagi ke-6 di negara Eropa itu terasa seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan bagi Budi dan Bella. Matahari bersinar cerah, namun tidak mampu menghangatkan hati mereka yang diselimuti kepanikan. Setelah semalam suntuk mencoba menghubungi bank, kantor, dan siapapun yang mungkin bisa membantu, Budi akhirnya menyerah. Ponselnya mati karena kehabisan baterai, dan ia tidak punya uang untuk membeli powerbank atau mengisi ulang pulsa. Mas Budi, bagaimana ini? Kita tidak bisa terus-terusan begini. Suara Bella terdengar melengking, penuh frustrasi. Wajahnya yang biasanya ceria kini keruh, dengan lingkaran hitam di bawah mata akibat kurang tidur. Rambutnya sedikit acak-acakan, dan pakaiannya yang mewah kini terlihat kusut. Budi mengusap wajahnya kasar. Aku tidak tahu, Bella. Semua kartuku ditolak, rekeningku tidak bisa diakses. Aku sudah coba telepon bank, tapi tidak ada yang bisa bantu. Bahkan kantor pun tidak bisa dihubungi. Ia sengaja tidak menyebut nama Rania, takut Bella akan semakin panik atau bahkan meninggalkannya. Tidak bisa bantu bagaimana? Kamu punya uang banyak, kan? Kamu bilang kamu manajer senior. Masa tidak bisa mengatasi masalah seperti ini? Bella mulai menuntut, nada suaranya berubah menjadi lebih tajam. Pesona Budi yang dulu membuatnya terpikat kini mulai memudar di hadapan kenyataan pahit. Mereka masih berada di hotel mewah itu, namun situasi mereka semakin genting. Tagihan hotel terus bertambah, dan mereka tidak punya cara untuk membayarnya. Pelayan hotel mulai memandang mereka dengan tatapan curiga, dan resepsionis sesekali melirik mereka dengan ekspresi tidak sabar. Kita harus segera mencari cara untuk membayar hotel ini, Mas Budi. Kalau tidak, kita bisa diusir. Desak Bella. Suaranya bergetar. Budi mencoba berpikir jernih, namun otaknya terasa buntu. Ia tidak pernah menghadapi situasi seperti ini seumur hidupnya. Selama ini, uang selalu ada, masalah selalu bisa diselesaikan dengan satu gesekan kartu atau satu panggilan telepon. Kini, ia benar-benar tidak berdaya. Ia merasa seperti ikan yang terdampar di daratan, kehabisan napas. Aku akan coba pinjam uang dari teman-temanku di sini, kata Budi. Meskipun ia tahu itu adalah harapan palsu. Ia tidak punya teman dekat di negara ini, hanya kenalan bisnis yang mungkin tidak akan mau membantu dalam situasi seperti ini. Ia mencoba menghubungi beberapa kenalan bisnisnya melalui email dari komputer lobi hotel, namun tidak ada yang membalas. Narasi yang disebarkan Rania tentang masalah besar yang dihadapi Budi di luar negeri telah bekerja dengan sempurna. Orang-orang mulai menjauh, takut terlibat dalam masalah Budi. Tidak ada yang bisa dihubungi, Bella. Sepertinya semua orang sibuk, kata Budi, berusaha menyembunyikan keputusasaannya. Bella mendengus. Sibuk? Atau mereka tidak mau membantu kamu? Kamu ini sebenarnya punya masalah apa sih? Jangan-jangan kamu bohong soal pekerjaanmu. Pertengkaran pertama yang serius mulai pecah. Kata-kata Bella menusuk hati Budi. Ia merasa marah, namun tidak bisa menyalahkan Bella sepenuhnya. Lagi pula, ia memang telah berbohong. Aku tidak bohong. Aku benar-benar manajer senior. Ini pasti ada salah paham dari bank. Budi membela diri, meskipun ia tahu itu adalah kebohongan. Salah paham apa? Sejak kemarin kita tidak bisa pakai uang. Aku lapar, Mas Budi. Aku ingin makan makanan enak, bukan roti tawar sisa sarapan. Bella mulai berteriak, menarik perhatian beberapa tamu hotel lainnya. Budi menarik Bella menjauh. Jangan berteriak di sini, Bella. Ini tempat umum. Aku tidak peduli. Aku ingin pulang. Aku tidak mau terjebak di sini dengan kamu yang tidak punya uang. Bella menangis, air matanya membasahi pipinya. Situasi semakin memburuk. Pihak hotel akhirnya mendatangi mereka. Maaf, Bapak, Ibu. Kami harus meminta Anda untuk segera melunasi tagihan Anda. Jika tidak, kami terpaksa meminta Anda untuk meninggalkan hotel. Budi mencoba bernegosiasi, menjelaskan situasinya, namun resepsionis tetap pada pendiriannya. Kami tidak bisa menoleransi tamu yang tidak membayar, Bapak. Ini adalah kebijakan hotel. Dengan sisa uang tunai yang sangat sedikit, mereka akhirnya diusir dari hotel. Mereka terpaksa membawa koper-koper mewah mereka, berjalan di jalanan kota asing itu, mencari tempat untuk menginap. Matahari mulai terbenam, dan suhu udara semakin dingin. Mas Budi, kita mau kemana sekarang? Tanya Bella, suaranya putus asa. Ia menatap koper-koper yang berat itu dengan jijik. Ia tidak pernah membayangkan akan berada dalam situasi seperti ini. Budi melihat sekeliling. Tidak ada hotel murah yang terlihat. Semua penginapan di sekitar area itu
adalah hotel mewah yang jelas-jelas tidak bisa mereka bayar. Ia merasa malu, marah, dan takut. Kita cari penginapan yang lebih murah, Bella. Mungkin ada hostel atau penginapan kecil, kata Budi, mencoba terdengar optimis, meskipun ia tahu itu adalah kebohongan. Mereka berjalan kaki selama berjam-jam, menyeret koper-koper mereka. Kaki Bella mulai sakit, dan ia terus mengeluh. Aku tidak kuat lagi, Mas Budi. Kakiku sakit sekali. Kenapa kamu tidak punya uang tunai yang cukup sih? Aku tidak tahu ini akan terjadi, Bella. Aku juga sama terkejutnya denganmu. Budi membentak, kesabarannya mulai menipis. Akhirnya, mereka menemukan sebuah hostel kecil yang terlihat kumuh. Dengan sisa uang tunai terakhir mereka, Budi berhasil menyewa satu kamar kecil yang pengap dan kotor. Kamar itu hanya berisi 2 tempat tidur single, dan sebuah kamar mandi yang menjijikkan. Bella menatap kamar itu dengan jijik. Apa-apaan ini, Mas Budi? Ini bukan tempat yang layak untuk kita. Aku tidak mau tidur di sini. Kita tidak punya pilihan lain. Bella, ini satu-satunya tempat yang bisa kita bayar dengan uang yang tersisa. Budi membentak, emosinya meledak. Malam itu, mereka tidur di kamar hostel yang dingin dan tidak nyaman. Budi tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa yang melakukan ini padanya? Ia mulai curiga, sangat curiga, bahwa ini adalah ulah Rania. Hanya Rania yang memiliki akses ke semua rekening dan kartunya. Hanya Rania yang memiliki motif untuk melakukan ini. Bella, di sampingnya, terus mengeluh dan merengek. Aku tidak betah di sini, Mas Budi. Aku ingin pulang. Kamu harus segera cari cara agar kita bisa pulang. Budi menatap langit-langit kamar yang kotor. Ia merasa seperti sedang hidup dalam mimpi buruk. Liburan romantis yang ia impikan kini telah berubah menjadi neraka. Ia terjebak di negara asing, tanpa uang, tanpa teman, dan dengan seorang wanita yang kini hanya bisa mengeluh dan menuntut. Rasa penyesalan mulai merayap di hatinya. Penyesalan karena telah mengkhianati Rania, wanita yang selama ini selalu mendukungnya dan mengurus semua keperluannya. Di sisi lain dunia, Rania tidur nyenyak di rumahnya yang mewah. Ia tahu, Budi sedang merasakan akibat dari perbuatannya. Ia tahu, Budi sedang terjebak dalam kekacauan yang ia ciptakan sendiri. Dan itu memberinya kepuasan yang luar biasa. Ini baru permulaan dari penderitaan Budi. Pagi di hostel kumuh itu terasa lebih dingin dan pahit dari malam sebelumnya. Budi terbangun dengan tubuh pegal dan pikiran kalut. Di sampingnya, Bella masih meringkuk, sesekali mengeluh dalam tidurnya. Ia tahu, mereka tidak bisa terus seperti ini. Mereka harus mencari jalan keluar. Bella, bangun. Budi mengguncang bahu Bella pelan. Bella mengerang. Ada apa sih, Mas Budi? Aku masih mengantuk. Kita harus cari cara untuk pulang. Kita tidak bisa tinggal di sini selamanya, kata Budi, suaranya terdengar putus asa. Bella akhirnya membuka mata, menatap sekeliling kamar yang sempit dan kotor dengan jijik. Aku sudah bilang, aku tidak betah di sini. Kamu harus hubungi seseorang, Mas Budi. Telepon siapa saja yang bisa bantu kita. Budi mengangguk. Aku akan coba. Tapi ponselku mati, dan aku tidak punya uang untuk isi ulang pulsa. Pakai ponselku. Aku masih punya sedikit pulsa darurat, kata Bella, menyerahkan ponselnya dengan enggan. Budi mengambil ponsel Bella. Ia mencoba menghubungi kantornya lagi. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya ada yang mengangkat. Suara seorang rekan kerja, Tony, terdengar di ujung sana. Halo, Tony, ini Budi. Aku butuh bantuanmu, kata Budi, suaranya penuh harap. Budi, kamu di mana? Ada apa? Tanya Tony, suaranya terdengar ragu. Aku di luar negeri. Ada masalah dengan rekening bank dan kartu kreditku. Semuanya terblokir entah kenapa. Aku butuh pinjaman uang untuk membayar hotel dan tiket pulang. Budi menjelaskan, mencoba terdengar profesional dan tidak panik. Ada keheningan sesaat di ujung telepon. Maaf, Budi. Aku tidak bisa membantumu. Aku dengar dari Rania, kamu sedang ada masalah besar di sana. Aku tidak mau ikut campur dalam masalah pribadimu. Jantung Budi mencelos. Rania. Jadi benar, ini ulahnya. Masalah apa, Tony? Aku tidak ada masalah apa-apa. Ini hanya masalah teknis bank. Budi mencoba berbohong, namun suaranya terdengar tidak meyakinkan. Maaf, Budi. Aku tidak bisa. Aku sedang sibuk juga. Semoga masalahmu cepat selesai, kata Tony, lalu sambungan terputus. Budi menatap ponsel Bella dengan tatapan kosong.
Narasi Rania telah bekerja dengan sempurna. Teman-temannya menjauh. Bagaimana, Mas Budi? Ada yang bisa bantu? Tanya Bella, matanya penuh harap. Budi menggelengkan kepala. Tidak ada. Mereka semua sibuk. Bella mendengus. Sibuk? Atau mereka tidak mau membantu kamu karena kamu tidak punya uang? Kemarahan Budi memuncak. Kamu pikir aku tidak punya uang? Aku punya banyak uang. Hanya saja rekeningku terblokir. Kalau begitu, kenapa kamu tidak bisa membuktikan itu? Kenapa kita harus tidur di tempat menjijikan seperti ini? Bella balas berteriak. Pertengkaran mereka menarik perhatian pemilik hostel, seorang pria tua bertubuh besar dengan wajah galak. Hei, jangan berisik. Kalau tidak bisa bayar, keluar dari sini, bentaknya. Budi dan Bella terdiam. Mereka tahu, mereka tidak punya pilihan selain menuruti. Budi mencoba menghubungi keluarganya. Ia menelepon adiknya, Rina. Rina, ini Mas Budi. Aku butuh bantuanmu. Bisakah kamu transfer uang ke rekeningku? Aku terjebak di luar negeri. Rina terdengar ragu. Mas Budi, ada apa? Aku dengar dari Kak Rania, kamu sedang ada masalah besar. Aku tidak bisa bantu banyak. Mas, keuanganku juga pas-pasan. Rania? Dia bilang apa padamu? Tanya Budi, hatinya semakin mencelos. Dia bilang kamu ada masalah di kantor. Mas. Dan dia khawatir sekali. Aku tidak tahu detailnya, tapi dia bilang kamu tidak bisa dihubungi. Aku tidak mau ikut campur. Mas. Maaf, kata Rina, suaranya terdengar tidak nyaman. Sambungan terputus lagi. Budi merasa seperti dinding-dinding di sekelilingnya semakin menyempit. Semua jalur bantuan telah diputus oleh Rania. Ia benar-benar terisolasi. Bagaimana, Mas Budi? Ada yang bisa bantu? Tanya Bella lagi, kali ini dengan nada yang lebih dingin. Budi menggelengkan kepala, wajahnya pucat pasi. Tidak ada. Tidak ada yang bisa membantu. Bella menarik napas dalam-dalam. Kalau begitu, aku tidak bisa di sini lagi, Mas Budi. Aku tidak mau terjebak dalam masalahmu. Aku ingin pulang. Tapi bagaimana caranya? Kita tidak punya uang untuk tiket pesawat. Budi panik. Itu urusanmu. Aku tidak mau tahu. Aku akan cari cara sendiri untuk pulang. Bella berbalik, mulai mengemasi barang-barangnya dengan kasar. Bella, jangan begitu. Kita hadapi ini bersama. Budi mencoba menahan Bella, namun wanita itu menepis tangannya. Bersama? Kamu pikir aku mau menderita bersamamu? Aku ikut kamu karena kamu bilang kamu kaya. Kamu bisa memberiku kehidupan mewah. Tapi sekarang apa? Kita tidur di hostel kumuh, tidak punya uang, dan kamu tidak bisa dihubungi siapapun. Aku tidak mau hidup seperti ini. Bella berteriak, air matanya kini adalah air mata kemarahan dan kekecewaan. Budi merasa seperti ditampar. Kata-kata Bella menusuknya lebih dalam daripada pisau. Ia menyadari, Bella tidak pernah mencintainya. Bella hanya mencintai uangnya, statusnya, dan gaya hidup mewah yang bisa ia berikan. Aku akan cari cara untuk pulang. Aku akan pinjam uang dari siapapun yang bisa aku temui, kata Bella, mengambil tas tangannya. Tapi bagaimana? Kamu tidak punya uang. Aku akan cari. Aku akan jual barang-barangku kalau perlu. Bella menjawab, lalu bergegas keluar dari kamar, meninggalkan Budi sendirian. Budi terduduk di tepi tempat tidur yang kotor. Ia menatap koper-koper mewah yang tergeletak di lantai, berisi pakaian-pakaian mahal yang kini terasa tidak berguna. Ia merasa kosong, hampa, dan sangat menyesal. Liburan romantis yang ia impikan telah berubah menjadi neraka. Bella, wanita yang ia khianati Rania demi dirinya, kini telah meninggalkannya. Ia mencoba menghubungi Rania lagi, kali ini dengan ponsel Bella yang ia ambil diam-diam sebelum Bella pergi. Namun, nomor Rania tidak bisa dihubungi. Seolah Rania telah memblokir semua aksesnya. Budi tidak punya pilihan lain. Ia harus mencari cara untuk bertahan hidup di negara asing ini. Ia keluar dari hostel, berjalan tanpa arah, mencari pekerjaan serabutan atau siapapun yang bisa memberinya sedikit uang. Ia mencoba menawarkan diri untuk mencuci piring di restoran, membersihkan toilet, atau mengangkat barang. Namun, tanpa dokumen yang lengkap atau kemampuan bahasa yang memadai, semua usahanya sia-sia. Ia terpaksa tidur di bangku taman, kedinginan dan kelaparan. Ia melihat orang-orang berlalu lalang, menikmati hidup mereka, sementara ia, seorang manajer senior dari perusahaan multinasional, kini terdampar dan tidak berdaya. Ia merasakan penghinaan yang luar biasa.
Rasa penyesalan itu semakin dalam. Ia teringat Rania, istrinya yang setia, yang selalu ada untuknya, yang mengurus semua keperluannya, yang mencintainya dengan tulus. Ia telah menghancurkan semua itu demi kesenangan sesaat dengan Bella. Kini, ia merasakan akibatnya. "Rania, maafkan aku," bisiknya di tengah dinginnya malam, air mata mengalir di pipinya. Namun, ia tahu, permintaan maaf itu tidak akan pernah sampai kepada Rania. Dan bahkan jika sampai, apakah Rania akan memaafkannya? Di sisi lain dunia, Rania menerima notifikasi dari bank, transaksi penarikan tunai dari ATM luar negeri ditolak. Rania tersenyum tipis. Ia tahu, Budi sedang merasakan penderitaan yang ia inginkan. Ini adalah awal dari kehancuran Budi. Dan Rania, dengan kepuasan dingin, siap untuk menyaksikan babak selanjutnya. Hari-hari berikutnya bagi Budi adalah neraka yang nyata. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan terjun bebas sejauh ini. Tidur di bangku taman, mengais sisa makanan dari tempat sampah, dan menghadapi tatapan jijik dari orang-orang yang lewat adalah realitas barunya. Setiap inci tubuhnya terasa sakit, bukan hanya karena kedinginan dan kelaparan, tetapi juga karena rasa malu dan penyesalan yang menggerogoti jiwanya. Ia, Budi, pria yang selalu hidup dalam kemewahan dan dihormati, kini tak lebih dari seorang gelandangan di negeri asing. Ponselnya benar-benar mati, dan ia tidak punya cara untuk mengisi daya. Ia bahkan tidak punya uang untuk membeli sebotol air minum. Rasa haus dan lapar yang konstan menjadi teman setianya. Setiap kali ia melihat pasangan yang bahagia berjalan bergandengan tangan, atau keluarga yang menikmati hidangan hangat di restoran, hatinya terasa seperti diremas. Ia teringat Rania, sarapan yang selalu disiapkan Rania, makan malam mewah yang mereka nikmati bersama. Semua itu terasa seperti mimpi indah yang kini telah hancur. Setelah hampir seminggu hidup dalam kondisi memprihatinkan, Budi akhirnya menemukan sebuah kafe internet kecil yang menawarkan akses gratis selama 15 menit. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Ia harus menghubungi Rania. Tidak ada pilihan lain. Dengan tangan gemetar, ia membuka emailnya. Ada banyak email dari kantor, dari teman-teman, namun ia mengabaikannya. Ia langsung mengetik email kepada Rania. "Rania, ini aku, Budi. Aku tahu kamu mungkin marah padaku, tapi aku benar-benar dalam masalah besar di sini. Semua kartuku terblokir, rekeningku tidak bisa diakses, dan aku tidak punya uang sama sekali. Aku bahkan tidak bisa pulang. Aku sudah mencoba menghubungi Tony, Rina, dan kantor, tapi tidak ada yang bisa membantuku. Aku tahu ini pasti ulahmu. Aku tahu kamu tahu segalanya. Aku mohon, Rania. Aku tahu aku salah. Aku sangat menyesal. Tolong bantu aku. Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Aku terjebak di sini. Aku mohon, Rania. Aku janji akan menjelaskan semuanya saat aku pulang. Tolong, Rania. Aku butuh bantuanmu. Tolong balas email ini atau hubungi aku di nomor ini." Ia menuliskan nomor telepon umum yang ia temukan di kafe internet. Budi menekan tombol kirim dengan napas tertahan. Ia tidak yakin apakah Rania akan membalas. Ia tidak yakin apakah Rania akan memaafkannya. Tapi ini adalah satu-satunya harapannya. Di sisi lain dunia, Rania sedang memeriksa emailnya di kantor. Ia melihat email dari Budi, dengan subjek yang mencolok. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Ia tahu, saatnya telah tiba. Rania tidak langsung membalas. Ia membiarkan Budi menunggu, merasakan ketidakpastian dan keputusasaan. Ia ingin Budi merasakan sedikit saja dari penderitaan yang ia alami. Ia melanjutkan pekerjaannya, dengan fokus yang luar biasa, seolah tidak ada hal penting yang terjadi. Beberapa jam kemudian, setelah menyelesaikan semua pekerjaannya, Rania membuka kembali email dari Budi. Ia membaca ulang setiap kata, merasakan kepuasan dingin yang menjalar di hatinya. Budi benar-benar terpuruk. Rania memutuskan untuk menelepon Budi. Ia tidak akan membalas email. Ia ingin mendengar suara Budi, mendengar keputusasaannya secara langsung. Ia ingin Budi tahu bahwa ia memegang kendali penuh. Ia menekan nomor telepon umum yang Budi berikan. Di kafe internet, Budi duduk gelisah, terus-menerus memeriksa kotak masuk emailnya. Tidak ada balasan. Ia merasa putus asa. Tiba-tiba, ponsel umum di dekatnya berdering. Budi mengangkatnya dengan ragu. "Halo?" Suaranya serak. "Halo, Budi. Ini Rania." Suara Rania yang tenang dan dingin membuat Budi terkesiap. Ia tidak menyangka Rania akan menelepon. "Rania, syukurlah kamu menelepon. Aku tahu ini pasti ulahmu. Kenapa kamu melakukan ini padaku?"
Aku terjebak di sini. Budi langsung meluapkan emosinya, antara marah, takut, dan lega. Kenapa aku melakukan ini padamu? Rania mengulang pertanyaannya dengan nada datar, tanpa emosi. Kamu benar-benar tidak tahu, Budi? Atau kamu pura-pura tidak tahu? Aku tidak tahu. Aku tidak mengerti. Ini pasti salah paham. Budi mencoba mengelak. Rania tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat dingin dan menusuk. Salah paham? Kamu pikir aku bodoh, Budi? Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan di sana? Dengan Bella? Jantung Budi berdebar kencang. Ia terdiam. Rania tahu. Rania tahu semuanya. Aku tahu tentang Bella. Aku tahu tentang liburan romantis kalian. Aku tahu tentang perhiasan yang kamu beli untuknya. Aku tahu tentang semua kebohonganmu. Budi, suara Rania tetap tenang, namun setiap kata terasa seperti palu yang menghantam kepala Budi. Aku punya semua buktinya. Pesan-pesanmu, foto-fotomu, transaksi kartu kreditmu. Semuanya. Budi merasakan darahnya berdesir dingin. Ia tidak bisa berkata-kata. Semua kebohongannya, semua rahasianya, kini terbongkar. Ia merasa telanjang, tak berdaya. Kamu pikir aku tidak akan tahu? Kamu pikir aku akan diam saja saat kamu mempermainkan aku seperti ini? Rania melanjutkan, nada suaranya sedikit meninggi, namun masih terkontrol. Aku bukan wanita lemah yang bisa kamu injak-injak, Budi. Aku adalah Rania. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan hidupku tanpa konsekuensi. Rania, aku minta maaf. Budi akhirnya berhasil mengeluarkan kata-kata itu, suaranya bergetar. Aku tahu aku salah. Aku hilaf. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Hilaf? 10 tahun pernikahan kita, kamu sebut hilaf? Semua pengkhianatanmu, kamu sebut hilaf? Rania mencibir. Aku tidak butuh permintaan maafmu, Budi. Aku butuh kamu merasakan apa yang aku rasakan. Aku butuh kamu tahu bagaimana rasanya terjebak, tidak berdaya, dan sendirian. Jadi ini ulahmu? Kamu yang memblokir semua rekeningku? Kamu yang membuatku tidak bisa pulang? Tanya Budi, suaranya penuh kemarahan dan keputusasaan. Tentu saja. Siapa lagi? Aku adalah pemegang kartu utama. Aku melaporkan aktivitas mencurigakan. Bank hanya menjalankan tugasnya. Jawab Rania dengan santai, seolah sedang membicarakan cuaca. Dan narasi yang kamu dengar dari teman-temanmu? Itu juga dariku. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, bahwa kamu sedang ada masalah besar. Dan ternyata memang benar, kan? Budi mengepalkan tangannya. Ia ingin berteriak, memaki, namun ia tidak bisa. Ia benar-benar berada di bawah kendali Rania. Sekarang, kamu tahu kebenarannya, Budi, kata Rania. Kamu tahu mengapa kamu terjebak di sana. Kamu tahu mengapa tidak ada yang mau membantumu. Ini adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Tapi bagaimana aku bisa pulang? Rania, aku tidak punya uang sama sekali. Budi memohon, suaranya putus asa. Itu bukan urusanku lagi, Budi. Kamu yang menciptakan masalah ini, kamu yang harus menyelesaikannya. Jawab Rania dingin. Aku tidak akan membantumu. Tidak sepeser pun. Kamu harus mencari cara sendiri untuk pulang. Sama seperti kamu mencari cara untuk bersenang-senang dengan pelakor itu. Rania, jangan begitu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku janji akan berubah. Aku akan meninggalkan Bella. Aku akan melakukan apa saja agar kamu memaafkanku. Budi memohon, air mata mulai mengalir di pipinya. Terlambat, Budi, kata Rania. Kepercayaan itu seperti cermin. Sekali pecah, tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Dan cermin pernikahan kita, sudah kamu hancurkan berkeping-keping. Aku akan kembali, Rania. Aku akan membuktikan padamu. Silakan saja. Tapi jangan berharap aku akan menyambutmu dengan karpet merah. Dan jangan berharap kamu bisa kembali ke kehidupan lamamu dengan mudah. Kamu akan menghadapi konsekuensi dari setiap kebohonganmu. Setelah panggilan telepon yang dingin dan menusuk dari Rania, Budi merasa seperti jiwanya telah tercabut dari raga. Kata-kata Rania bergema di telinganya. Setiap kalimat adalah pukulan telak yang menghancurkan sisa-sisa harga dirinya. Ia telah meremehkan Rania, menganggapnya sebagai wanita yang naif dan mudah dikendalikan. Kini, ia menyadari betapa salahnya ia. Rania bukan hanya seorang istri yang setia, tetapi juga seorang ahli strategi yang kejam ketika disakiti. Ia keluar dari kafe internet dengan langkah gontai, tubuhnya terasa ringan karena kelaparan dan kelelahan,
namun hatinya terasa berat oleh penyesalan. Matahari telah terbenam, dan dinginnya malam mulai menyelimuti kota asing itu. Budi tidak punya tujuan. Bella telah meninggalkannya, teman-teman dan keluarganya menjauh, dan Rania telah menutup semua pintu bantuan. Ia benar-benar sendirian di tengah keramaian. Budi berjalan tanpa arah, menyusuri jalanan yang ramai dengan turis dan penduduk lokal yang menikmati malam mereka. Aroma makanan lezat dari restoran-restoran mewah menusuk hidungnya, memperparah rasa laparnya. Ia melihat pasangan-pasangan yang tertawa bahagia, keluarga yang berbelanja dengan riang, dan ia merasakan kecemburuan yang membakar. Dulu, ia adalah bagian dari mereka. Dulu, ia bisa membeli apapun yang ia inginkan, makan dimanapun ia suka, dan berlibur kemanapun ia mau. Kini, ia bahkan tidak punya tempat untuk tidur. Ia mencoba mencari tempat yang sedikit tersembunyi, jauh dari keramaian, untuk menghabiskan malam. Ia menemukan sebuah lorong sempit di belakang sebuah toko, tempat sampah berserakan dan bau tak sedap menusuk hidung. Inilah tempatnya bermalam. Ia meringkuk di sudut, memeluk lututnya, mencoba mencari kehangatan dari tubuhnya sendiri. Dinginnya udara menembus pakaian tipisnya, dan perutnya terus bergemuruh meminta diisi. Pikirannya kembali ke Bella. Wanita yang ia puja, yang ia kira akan memberinya kebahagiaan baru. Bella, yang meninggalkannya begitu saja saat ia tidak lagi berguna. Budi teringat pertengkaran mereka di hostel kumuh itu, kata-kata Bella yang tajam, dan tatapan jijiknya. Bella tidak pernah mencintainya. Ia hanya mencintai kemewahan yang Budi bisa berikan. Kesadaran itu menghantam Budi dengan keras. Ia merasa bodoh. Begitu bodoh karena telah menukar berlian dengan kaca. Ia juga teringat Rania. Wajah Rania yang tenang saat di bandara, senyum tipisnya yang kini ia tahu menyimpan rahasia. Rania, yang selalu ada di sampingnya, mendukungnya, mengurus semua keperluannya. Rania, yang ia khianati demi kesenangan sesaat. Penyesalan itu kini menjadi beban yang tak tertahankan. Ia telah menghancurkan kehidupannya sendiri dengan tangannya sendiri. Beberapa hari berlalu. Budi hidup seperti gelandangan. Ia mencoba mengemis, namun tidak ada yang memberinya uang. Ia mencoba mencari pekerjaan serabutan di pasar atau di pelabuhan, namun tidak ada yang mau mempekerjakannya tanpa dokumen yang jelas atau kemampuan bahasa yang memadai. Ia bahkan mencoba menjual jam tangan mewahnya yang tersisa, namun toko gadai menawar harga yang sangat rendah, hampir tidak cukup untuk makan satu kali. Ia terpaksa menjualnya. Dengan uang hasil penjualan jam tangan itu, Budi membeli roti murah dan sebotol air. Itu adalah makanan paling lezat yang pernah ia rasakan dalam hidupnya. Bukan karena rasanya, tetapi karena itu adalah hasil dari perjuangan kerasnya sendiri. Ia makan dengan lahap, air mata mengalir di pipinya. Air mata penyesalan, air mata malu, dan air mata keputusasaan. Ia tahu, ia harus pulang. Ia tidak bisa terus seperti ini. Namun, bagaimana caranya? Tiket pesawat sangat mahal, dan ia tidak punya uang. Ia mencoba mencari informasi tentang kapal kargo atau kereta api murah, tetapi semua membutuhkan uang. Budi memutuskan untuk mencoba menghubungi kedutaan besar negaranya. Ia berjalan kaki berjam-jam, menanyakan arah kepada orang-orang yang ia temui. Akhirnya, ia tiba di depan sebuah gedung megah dengan bendera negaranya berkibar. Dengan langkah ragu, ia masuk. Ia menjelaskan situasinya kepada petugas konsuler, seorang wanita parubaya yang menatapnya dengan tatapan prihatin namun juga sedikit curiga. Saya terjebak di sini, Nyonya. Semua akses finansial saya terblokir. Saya tidak punya uang untuk pulang. Petugas itu mengangguk. Kami bisa membantu Anda untuk menghubungi keluarga Anda agar mereka bisa mengirimkan uang. Namun, kami tidak bisa memberikan pinjaman uang tunai. Budi menjelaskan bahwa ia sudah mencoba menghubungi keluarga dan teman-temannya, namun tidak ada yang bisa membantu. Ia tidak berani menceritakan detail tentang Rania yang memblokir semua aksesnya, takut akan memperburuk situasi. Baiklah, Bapak. Kami bisa membantu Anda untuk mendapatkan tiket pulang, namun Anda harus menandatangani surat pernyataan bahwa Anda akan mengganti biaya tiket ini kepada negara, kata petugas itu. Dan Anda harus menunggu sampai ada kursi kosong di penerbangan repatriasi. Budi mengangguk cepat. Saya akan menandatanganinya. Saya akan menggantinya. Kapanpun. Petugas itu memberikan formulir dan beberapa dokumen yang harus ia isi. Budi mengisi semuanya dengan tangan gemetar. Ia merasa sedikit lega. Ada harapan. Namun, ia tahu, perjalanan pulang ini tidak akan mudah. Ia harus menunggu, dan selama menunggu, ia harus bertahan hidup. Ia kembali ke jalanan, kali ini dengan sedikit harapan di hatinya. Ia tahu ia akan menghadapi lebih banyak kesulitan,
lebih banyak penghinaan, namun setidaknya, ada tujuan. Ia harus pulang. Ia harus menghadapi Rania. Beberapa hari kemudian, Budi menerima kabar dari kedutaan besar. Ada kursi kosong di penerbangan repatriasi yang akan berangkat dalam 2 hari. Ia merasa campur aduk, lega, namun juga takut. Ia akan pulang, namun ia tahu apa yang menantinya di rumah. Selama 2 hari itu, Budi mencoba mencari cara untuk mengisi perutnya. Ia bahkan mencoba bekerja sebagai pengangkut barang di pasar gelap, dibayar dengan upah yang sangat kecil, hanya cukup untuk membeli sebungkus roti dan air. Tangannya lecet, tubuhnya sakit, namun ia terus bertahan. Ia harus pulang. Pada hari keberangkatan, Budi tiba di bandara dengan pakaian lusuh, wajah kusam, dan tubuh kurus. Ia terlihat seperti orang yang berbeda dari Budi yang dulu, pria flamboyan yang selalu bepergian dengan gaya. Ia melewati imigrasi dengan kepala tertunduk, menghindari tatapan mata orang-orang. Di pesawat, Budi duduk di kursi paling belakang, menatap keluar jendela. Pemandangan kota yang indah di bawahnya terlihat begitu jauh, begitu tidak nyata. Ia teringat saat ia tiba di sana, penuh dengan harapan dan kebahagiaan palsu. Kini, ia pulang dengan kehancuran. Sepanjang perjalanan, Budi tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar, memikirkan apa yang akan terjadi ketika ia tiba di rumah. Bagaimana ia akan menghadapi Rania? Bagaimana ia akan menjelaskan semua ini? Ia tahu, ia pantas mendapatkan semua ini. Ini adalah konsekuensi dari perbuatannya. Ia telah kehilangan segalanya. Uangnya, statusnya, wanita yang ia cintai, Bella, dan yang paling penting, kepercayaan Rania. Ia telah jatuh sangat dalam, dan ia tidak tahu bagaimana ia akan bangkit kembali. Perjalanan pulang ini bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan introspeksi yang menyakitkan. Ia harus menghadapi dirinya sendiri, mengakui kesalahannya, dan menerima konsekuensi dari setiap kebohongannya. Pendaratan pesawat terasa seperti pukulan telak bagi Budi. Setiap roda yang menyentuh landasan adalah pengingat bahwa ia telah kembali ke tempat asalnya. Namun bukan sebagai pemenang, melainkan sebagai pecundang. Udara di bandara terasa pengap, dan setiap langkahnya terasa berat. Ia berjalan melewati kerumunan orang, menghindari tatapan mata, merasa telanjang dan malu dengan penampilannya yang lusuh. Kemeja yang ia kenakan sudah kusut dan berbau, celananya kotor, dan rambutnya acak-acakan. Ia belum bercukur selama berhari-hari, dan wajahnya dipenuhi kumis dan janggut tipis yang membuatnya terlihat jauh lebih tua dan tidak terawat. Ia tidak punya koper. Semua barang mewahnya telah ia tinggalkan atau jual untuk bertahan hidup. Ia hanya membawa tas punggung kecil berisi beberapa barang pribadi seadanya. Ia merasa seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Budi, sang manajer senior yang flamboyan, kini tak lebih dari seorang pengembara yang baru saja kembali dari neraka. Saat ia melangkah keluar dari area kedatangan, matanya mencari-cari. Tidak ada yang menjemputnya. Ia tidak berharap Rania akan ada di sana, tetapi ia masih menyimpan sedikit harapan bahwa mungkin adiknya, Rina, atau salah satu temannya akan datang. Namun, hanya ada wajah-wajah asing yang berlalu lalang. Ia benar-benar sendirian. Budi menarik napas dalam-dalam, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Ia harus pulang. Ia harus menghadapi Rania. Ia tahu, tidak ada jalan untuk lari lagi. Dengan langkah gontai, ia menuju halte bus, mencari transportasi umum termurah menuju rumahnya. Perjalanan pulang terasa sangat panjang. Setiap pemandangan familiar yang ia lewati terasa asing. Rumah-rumah mewah, mobil-mobil berkilauan, dan orang-orang yang berpakaian rapi, semuanya mengingatkannya pada kehidupan yang telah ia hancurkan. Ia merasa seperti orang asing di kotanya sendiri. Akhirnya, bus berhenti di dekat kompleks perumahannya. Budi turun, hatinya berdebar kencang. Rumahnya, rumah yang dulu menjadi istananya, kini terlihat begitu megah namun juga menakutkan. Gerbang besi hitam yang menjulang tinggi, taman yang terawat rapi, dan mobil Rania yang terparkir di garasi, semuanya adalah simbol dari kehidupan yang telah ia hianati. Ia membuka gerbang dengan kunci cadangan yang selalu ia bawa. Langkahnya terasa berat saat ia menyusuri jalan setapak menuju pintu utama. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menekan bel. Tidak lama kemudian, pintu terbuka. Rania berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan tatapan dingin dan tanpa emosi. Tidak ada senyum, tidak ada pelukan, tidak ada air mata. Hanya tatapan tajam yang menusuk jiwa. Budi merasa seperti sedang dihakimi. Sudah pulang, Mas? Suara Rania datar, tanpa intonasi. Budi mengangguk, kepalanya tertunduk. Ia tidak berani menatap mata Rania. Ya, sayang. Aku sudah pulang.
Rania melangkah mundur, memberi isyarat agar Budi masuk. Masuklah. Kita perlu bicara. Budi melangkah masuk, merasakan aura dingin yang menyelimuti rumah itu. Rumah yang dulu hangat dan penuh cinta, kini terasa seperti medan perang. Ia duduk di sofa ruang tamu, di tempat yang sama di mana mereka dulu sering bercanda dan berbagi cerita. Rania duduk di seberangnya, di kursi tunggal, menjaga jarak. Jadi, bagaimana perjalanan bisnismu? Rania memulai, suaranya tetap tenang namun penuh sindiran. Budi mengangkat kepala, menatap Rania dengan mata memohon. Rania, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku hilaf. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Hilaf? Apakah kamu hilaf selama berbulan-bulan? Apakah kamu hilaf saat membeli perhiasan untuk wanita lain? Apakah kamu hilaf saat berlibur dengannya di Eropa, sementara aku di sini, menunggumu pulang dari dinas? Rania menatapnya tajam, setiap kata adalah cambuk bagi Budi. Jangan coba-coba mengelak, Budi. Aku tahu segalanya. Setiap detailnya. Rania kemudian mengeluarkan ponselnya, membuka folder yang berisi semua bukti yang ia kumpulkan. Ia menunjukkan pesan-pesan mesra Budi dan Bella, foto-foto mereka di berbagai lokasi, dan riwayat transaksi kartu kredit yang mencurigakan. Budi menatap layar ponsel itu dengan wajah pucat pasi. Ia tidak bisa berkata-kata. Semua kebohongannya, semua rahasianya, kini terpampang jelas di hadapannya. Aku tahu kamu memblokir semua rekeningku, Rania, kata Budi, suaranya lemah. Aku tahu ini ulahmu. Aku pantas mendapatkannya. Oh, kamu pantas mendapatkannya, Budi. Lebih dari itu, Rania menjawab, senyum sinis terukir di bibirnya. Kamu pikir aku akan diam saja? Kamu pikir aku akan menangis dan meratapi nasib? Kamu salah besar. Aku bukan wanita seperti itu. Aku tahu, Rania. Aku tahu aku sudah menghancurkan segalanya. Budi menundukkan kepalanya lagi, air mata mulai mengalir di pipinya. Aku menyesal, Rania. Aku sangat menyesal. Aku janji akan berubah. Aku akan meninggalkan Bella. Aku akan melakukan apa saja agar kamu memaafkanku. Kita bisa mulai dari awal lagi, sayang. Aku akan memperbaiki semuanya. Rania tertawa kecil, tawa yang terdengar hampa. Mulai dari awal? Kamu pikir semudah itu, Budi? Kepercayaan itu seperti cermin, Mas. Sekali pecah, tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Dan cermin pernikahan kita, sudah kamu hancurkan berkeping-keping. Tapi aku mencintaimu, Rania. Aku hanya hilaf. Bella tidak berarti apa-apa bagiku. Budi mencoba meyakinkan, suaranya penuh keputusasaan. Mencintaiku? Jika kamu mencintaiku, kamu tidak akan melakukan semua ini. Jika kamu mencintaiku, kamu tidak akan mempermalukan aku seperti ini. Dan jangan sebut nama wanita itu di rumah ini. Rania membentak. Suaranya akhirnya meninggi. Aku sudah muak dengan kebohonganmu, Budi. Aku sudah muak dengan pengkhianatanmu. Rania berdiri, berjalan menuju meja kopi, dan mengambil sebuah amplop tebal. Ia menyerahkannya kepada Budi. Ini, baca ini. Budi mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Ia membukanya, dan matanya membelalak saat melihat isinya, surat gugatan cerai. Aku sudah mengajukan gugatan cerai, Budi, kata Rania, suaranya kembali tenang, namun penuh ketegasan. Aku tidak bisa lagi melanjutkan pernikahan ini. Aku tidak bisa lagi hidup dengan pria yang telah menghancurkan kepercayaanku seperti ini. Budi terkesiap. Perceraian? Tidak, Rania. Jangan. Aku mohon. Aku akan berubah. Aku akan lakukan apa saja. Terlambat, Budi. Keputusanku sudah bulat. Rania menatapnya dengan tatapan dingin. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Aku tidak bisa hidup dalam kebohongan lagi. Aku berhak mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan. Dan itu tidak akan pernah aku dapatkan jika aku terus bersamamu. Tapi bagaimana dengan aset kita? Bagaimana dengan rumah ini? Bagaimana dengan karierku? Budi panik, pikirannya langsung beralih ke hal-hal material. Semua aset gabungan akan dibagi sesuai hukum. Rumah ini, aku yang akan menempatinya. Dan untuk kariermu, itu adalah urusanmu. Aku sudah mengamankan semua aset pribadiku, jadi aku tidak akan rugi apa-apa. Rania menjelaskan dengan tenang, seolah sedang membicarakan bisnis. Kamu akan menghadapi konsekuensi dari setiap perbuatanmu, Budi. Baik secara finansial maupun sosial. Kamu akan kehilangan segalanya,
sama seperti aku kehilangan kepercayaanku padamu. Budi merasa seperti seluruh dunianya runtuh. Ia menatap surat gugatan cerai di tangannya, lalu menatap Rania yang berdiri di hadapannya dengan tatapan yang penuh kekuatan dan ketegasan. Ia menyadari, Rania yang dulu lembut dan penuh cinta kini telah tiada. Yang ada di hadapannya adalah seorang wanita yang telah bangkit dari kehancuran, siap untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Setelah Budi meninggalkan rumah, Rania merasakan campuran emosi yang kompleks. Ada rasa lega yang luar biasa, seolah beban bertahun-tahun telah terangkat dari pundaknya. Namun, ada juga kesedihan yang mendalam atas berakhirnya sebuah babak dalam hidupnya, sebuah babak yang ia kira akan abadi. Ia duduk di sofa yang sama, di mana beberapa menit yang lalu Budi memohon pengampunan, dan membiarkan air mata yang selama ini ia tahan akhirnya mengalir. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata pembebasan. Keesokan harinya, Rania bangun dengan perasaan yang berbeda. Ada cahaya baru di matanya, sebuah tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu, ini adalah permulaan dari babak baru dalam hidupnya. Babak di mana ia akan memprioritaskan dirinya sendiri, kebahagiaannya, dan masa depannya. Langkah pertama yang Rania ambil adalah menghubungi Ibu Fatma, pengacaranya. "Ibu Fatma, saya ingin melanjutkan proses perceraian secepatnya," kata Rania dengan suara mantap. "Saya ingin semua aset gabungan dibagi secara adil, dan saya ingin memastikan saya mendapatkan hak-hak saya sepenuhnya." Ibu Fatma mengangguk. "Baik, Nyonya Rania. Saya akan segera mengurus semua dokumen yang diperlukan. Dengan bukti-bukti yang Anda miliki, proses ini seharusnya berjalan lancar. Apakah Anda ingin mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian emosional dan finansial yang Anda alami?" Rania berpikir sejenak. "Tidak, Ibu Fatma. Saya hanya ingin keadilan. Saya tidak ingin uangnya. Saya hanya ingin dia merasakan konsekuensi dari perbuatannya. Dan saya ingin hidup saya kembali." Proses perceraian berjalan dengan relatif cepat, berkat bukti-bukti kuat yang dimiliki Rania dan ketegasan Ibu Fatma. Budi, yang tidak memiliki akses finansial dan dukungan dari siapapun, tidak bisa berbuat banyak. Ia mencoba melawan, mencoba bernegosiasi, namun setiap argumennya dipatahkan oleh fakta-fakta yang tak terbantahkan. Reputasinya di kantor dan di kalangan sosial juga hancur. Kabar tentang pengkhianatannya dan masalah finansialnya menyebar seperti api, membuat rekan kerja dan teman-temannya menjauh. Dalam beberapa bulan, putusan cerai resmi dikeluarkan. Rania mendapatkan hak penuh atas rumah mewah mereka, sebagian besar aset gabungan, dan tunjangan yang cukup besar. Budi, di sisi lain, kehilangan hampir segalanya. Ia terpaksa pindah dari rumah dinasnya, kehilangan pekerjaannya, dan harus memulai hidup dari nol. Ini adalah pukulan telak bagi egonya, lebih menyakitkan daripada kehilangan uang. Setelah perceraian, Rania merasakan transformasi yang luar biasa. Ia tidak lagi hidup dalam bayang-bayang Budi atau kekhawatiran akan pengkhianatan. Ia merasa bebas. Ia mencurahkan seluruh energinya ke dalam Rania Design Co. Ia mengambil proyek-proyek yang lebih besar dan lebih menantang, memperluas jaringannya, dan bahkan mulai mempertimbangkan untuk membuka cabang di kota lain. Karyawan-karyawannya melihat perubahan pada dirinya. Ia menjadi lebih bersemangat, lebih kreatif, dan lebih inspiratif. Rania juga mulai berinvestasi pada dirinya sendiri. Ia kembali menekuni hobinya yang sempat terbengkalai, seperti melukis dan yoga. Ia bergabung dengan klub buku, mengikuti seminar pengembangan diri, dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan teman-teman dekatnya yang setia. Mereka adalah pilar kekuatannya, selalu ada untuk mendengarkan, mendukung, dan merayakan setiap langkah kecilnya. "Rania, kamu terlihat jauh lebih bahagia sekarang," kata Sarah, salah satu sahabatnya, saat mereka sedang minum kopi di sebuah kafe. Rania tersenyum tulus. "Aku memang bahagia, Sarah. Aku tidak pernah menyangka bahwa perpisahan ini justru akan memberiku kebebasan yang selama ini aku cari. Aku belajar banyak tentang diriku sendiri, tentang kekuatanku, dan tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup." Ia juga mulai membuka diri untuk pertemanan baru. Ia bertemu dengan orang-orang yang memiliki minat yang sama, yang menghargainya apa adanya, bukan karena status pernikahannya atau kekayaan suaminya. Ia bahkan mulai menerima ajakan makan malam dari beberapa pria, meskipun ia belum siap untuk menjalin hubungan serius. Ia hanya ingin menikmati prosesnya, mengenal orang-orang baru, dan merasakan kembali kegembiraan dalam hidup. Suatu hari, saat Rania sedang menghadiri sebuah pameran seni, ia bertemu dengan seorang pria bernama Arya. Arya adalah seorang seniman patung yang berbakat, dengan mata yang ramah dan senyum yang tulus. Mereka terlibat dalam percakapan yang panjang tentang seni, kehidupan, dan impian.
Arya tidak tahu tentang masa lalu Rania, dan Rania merasa nyaman dengan itu. Ia bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa beban masa lalu yang menghantuinya. Arya tidak kaya raya seperti Budi, namun ia memiliki kekayaan jiwa yang luar biasa. Ia menghargai Rania sebagai seorang individu, sebagai seorang seniman, dan sebagai seorang wanita yang kuat. Ia mendengarkan Rania dengan penuh perhatian, dan ia membuat Rania merasa dilihat dan dihargai. Rania tidak mencari pengganti Budi. Ia mencari seseorang yang bisa melengkapi hidupnya, bukan mendefinisikannya. Rania juga mulai menggunakan pengalamannya untuk membantu wanita lain. Ia bergabung dengan sebuah komunitas dukungan bagi korban perselingkuhan, berbagi kisahnya, dan memberikan inspirasi kepada mereka yang merasa putus asa. Ia ingin menunjukkan kepada mereka bahwa ada kehidupan setelah pengkhianatan, bahwa mereka bisa bangkit kembali dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Setiap pagi, saat Rania bangun, ia menatap dirinya di cermin. Ia melihat seorang wanita yang berbeda dari dirinya yang dulu. Wanita yang dulu hidup dalam ilusi kesempurnaan, kini telah menjadi wanita yang nyata, dengan luka-luka yang telah sembuh dan kekuatan yang tak tergoyahkan. Ia telah menemukan kebahagiaan sejati, bukan dari status atau kekayaan, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Ia telah membuktikan bahwa ia tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang setelah menghadapi pengkhianatan yang paling menyakitkan. Tahun-tahun berlalu, membawa perubahan signifikan bagi Rania dan Budi. Bagi Rania, setiap hari adalah babak baru dalam kisah kebangkitannya. Rania Design Oko tumbuh pesat, melampaui ekspektasi. Ia tidak hanya membuka cabang di kota-kota besar lainnya, tetapi juga mulai menerima proyek internasional. Namanya dikenal sebagai arsitek interior papan atas, dan karyanya menjadi acuan bagi banyak desainer muda. Ia sering diundang sebagai pembicara di berbagai seminar dan konferensi, berbagi kisah inspiratifnya tentang bagaimana ia membangun kembali hidup dan karirnya dari nol. Keuangan Rania semakin stabil, bahkan jauh melampaui apa yang pernah ia miliki saat masih bersama Budi. Ia membeli properti investasi, berinvestasi di saham-saham blue chip, dan mengelola portofolionya dengan cerdas. Ia hidup dalam kemewahan yang sesungguhnya, kemewahan yang ia ciptakan sendiri dengan keringat dan kerja kerasnya, bukan dari bergantung pada siapapun. Hubungannya dengan Arya semakin dalam. Arya adalah sosok yang tenang, suportif, dan penuh pengertian. Ia tidak pernah mencoba mendominasi atau mengendalikan Rania. Sebaliknya, ia adalah pendengar yang baik, teman diskusi yang cerdas, dan kekasih yang penuh kasih. Mereka berbagi minat yang sama dalam seni dan budaya, dan sering menghabiskan waktu bersama di galeri seni, konser musik klasik, atau sekadar menikmati keindahan alam. Arya melihat Rania apa adanya, dengan segala kekuatan dan kerentanannya, dan ia mencintai setiap bagian dari itu. Rania merasa dicintai dan dihargai, perasaan yang tidak pernah ia dapatkan dari Budi. Mereka tidak terburu-buru dalam hubungan mereka, menikmati setiap momen, dan membangun fondasi yang kuat berdasarkan rasa saling percaya dan hormat. Sementara itu, kehidupan Budi adalah kebalikannya. Setelah kehilangan segalanya, ia terpaksa kembali ke rumah orang tuanya. Ia mencoba mencari pekerjaan baru, namun reputasinya yang buruk telah menyebar luas. Tidak ada perusahaan besar yang mau mempekerjakannya. Ia terpaksa mengambil pekerjaan serabutan dengan gaji minim, yang tidak sebanding dengan gaya hidup mewah yang dulu ia jalani. Ia harus menghadapi tatapan kasihan dari orang tuanya, dan cibiran dari tetangga yang dulu mengenalnya sebagai pria sukses. Bella, wanita yang ia khianati Rania demi dirinya, menghilang begitu saja dari hidupnya. Ia mencoba menghubungi Bella beberapa kali, namun tidak ada respons. Bella telah menemukan mangsa baru yang bisa memberinya kemewahan yang ia inginkan. Budi menyadari, ia telah menjadi korban dari permainannya sendiri. Ia telah menukar cinta sejati dengan kesenangan sesaat, dan kini ia harus membayar mahal atas kesalahannya. Kesehatan Budi juga memburuk. Stres, depresi, dan gaya hidup yang tidak teratur membuatnya sering sakit-sakitan. Ia kehilangan berat badan, rambutnya mulai menipis, dan wajahnya dipenuhi kerutan. Ia terlihat jauh lebih tua dari usianya. Ia sering menghabiskan waktu sendirian, merenungi kesalahannya, dan menyesali setiap keputusan buruk yang ia buat. Suatu hari, Budi melihat berita di televisi tentang Rania. Rania sedang diwawancarai tentang kesuksesan perusahaannya dan inspirasinya bagi wanita lain. Rania terlihat cantik, bersinar, dan penuh percaya diri. Senyumnya tulus, matanya memancarkan kebahagiaan sejati. Budi menatap layar televisi dengan tatapan kosong. Ia melihat betapa jauhnya Rania telah melangkah, sementara ia sendiri masih terpuruk di tempat yang sama. Rasa penyesalan itu kembali menghantamnya dengan keras. Ia tahu, ia telah kehilangan permata yang tak ternilai harganya. Ia telah menghancurkan kebahagiaannya sendiri. Ia ingin kembali ke masa lalu, memperbaiki semua kesalahannya, namun ia tahu itu tidak mungkin. Keadilan, dalam bentuknya yang paling pahit, telah terwujud. Rania tidak perlu melakukan apapun lagi.
Penderitaan Budi adalah hasil dari perbuatannya sendiri. Ia telah mendapatkan apa yang pantas ia dapatkan. Rania, di sisi lain, tidak lagi memikirkan Budi. Ia telah memaafkan, bukan untuk Budi, melainkan untuk dirinya sendiri. Ia telah melepaskan semua kemarahan dan kepahitan, dan memilih untuk fokus pada masa depannya yang cerah. Ia tahu, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kebencian. Ia terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menyebarkan pesan tentang kekuatan seorang wanita. Ia adalah bukti hidup bahwa pengkhianatan tidak harus menjadi akhir dari segalanya, melainkan bisa menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih baik. Masa depan Rania membentang luas di hadapannya, penuh dengan peluang, cinta, dan kebahagiaan sejati. Ia telah menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri, dan ia tahu bahwa ia tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menghancurkan kehidupannya. Ia adalah Rania, wanita yang kuat, mandiri, dan bahagia. Tahun-tahun berlalu, membawa perubahan signifikan bagi Rania dan Budi. Bagi Rania, setiap hari adalah babak baru dalam kisah kebangkitannya. Rania Design Oko tumbuh pesat, melampaui ekspektasi. Ia tidak hanya membuka cabang di kota-kota besar lainnya, tetapi juga mulai menerima proyek internasional. Namanya dikenal sebagai arsitek interior papan atas, dan karyanya menjadi acuan bagi banyak desainer muda. Ia sering diundang sebagai pembicara di berbagai seminar dan konferensi, berbagi kisah inspiratifnya tentang bagaimana ia membangun kembali hidup dan karirnya dari nol. Keuangan Rania semakin stabil, bahkan jauh melampaui apa yang pernah ia miliki saat masih bersama Budi. Ia membeli properti investasi, berinvestasi di saham-saham blue chip, dan mengelola portofolionya dengan cerdas. Ia hidup dalam kemewahan yang sesungguhnya, kemewahan yang ia ciptakan sendiri dengan keringat dan kerja kerasnya, bukan dari bergantung pada siapapun. Hubungannya dengan Arya semakin dalam. Arya adalah sosok yang tenang, suportif, dan penuh pengertian. Ia tidak pernah mencoba mendominasi atau mengendalikan Rania. Sebaliknya, ia adalah pendengar yang baik, teman diskusi yang cerdas, dan kekasih yang penuh kasih. Mereka berbagi minat yang sama dalam seni dan budaya, dan sering menghabiskan waktu bersama di galeri seni, konser musik klasik, atau sekadar menikmati keindahan alam. Arya melihat Rania apa adanya, dengan segala kekuatan dan kerentanannya, dan ia mencintai setiap bagian dari itu. Rania merasa dicintai dan dihargai, perasaan yang tidak pernah ia dapatkan dari Budi. Mereka tidak terburu-buru dalam hubungan mereka, menikmati setiap momen, dan membangun fondasi yang kuat berdasarkan rasa saling percaya dan hormat. Sementara itu, kehidupan Budi adalah kebalikannya. Setelah kehilangan segalanya, ia terpaksa kembali ke rumah orang tuanya. Ia mencoba mencari pekerjaan baru, namun reputasinya yang buruk telah menyebar luas. Tidak ada perusahaan besar yang mau mempekerjakannya. Ia terpaksa mengambil pekerjaan serabutan dengan gaji minim, yang tidak sebanding dengan gaya hidup mewah yang dulu ia jalani. Ia harus menghadapi tatapan kasihan dari orang tuanya, dan cibiran dari tetangga yang dulu mengenalnya sebagai pria sukses. Bella, wanita yang ia khianati Rania demi dirinya, menghilang begitu saja dari hidupnya. Ia mencoba menghubungi Bella beberapa kali, namun tidak ada respons. Bella telah menemukan mangsa baru yang bisa memberinya kemewahan yang ia inginkan. Budi menyadari, ia telah menjadi korban dari permainannya sendiri. Ia telah menukar cinta sejati dengan kesenangan sesaat, dan kini ia harus membayar mahal atas kesalahannya. Kesehatan Budi juga memburuk. Stres, depresi, dan gaya hidup yang tidak teratur membuatnya sering sakit-sakitan. Ia kehilangan berat badan, rambutnya mulai menipis, dan wajahnya dipenuhi kerutan. Ia terlihat jauh lebih tua dari usianya. Ia sering menghabiskan waktu sendirian, merenungi kesalahannya, dan menyesali setiap keputusan buruk yang ia buat. Suatu hari, Budi melihat berita di televisi tentang Rania. Rania sedang diwawancarai tentang kesuksesan perusahaannya dan inspirasinya bagi wanita lain. Rania terlihat cantik, bersinar, dan penuh percaya diri. Senyumnya tulus, matanya memancarkan kebahagiaan sejati. Budi menatap layar televisi dengan tatapan kosong. Ia melihat betapa jauhnya Rania telah melangkah, sementara ia sendiri masih terpuruk di tempat yang sama. Rasa penyesalan itu kembali menghantamnya dengan keras. Ia tahu, ia telah kehilangan permata yang tak ternilai harganya. Ia telah menghancurkan kebahagiaannya sendiri. Ia ingin kembali ke masa lalu, memperbaiki semua kesalahannya, namun ia tahu itu tidak mungkin. Keadilan, dalam bentuknya yang paling pahit, telah terwujud. Rania tidak perlu melakukan apapun lagi. Penderitaan Budi adalah hasil dari perbuatannya sendiri. Ia telah mendapatkan apa yang pantas ia dapatkan. Rania, di sisi lain, tidak lagi memikirkan Budi. Ia telah memaafkan,
bukan untuk Budi, melainkan untuk dirinya sendiri. Ia telah melepaskan semua kemarahan dan kepahitan, dan memilih untuk fokus pada masa depannya yang cerah. Ia tahu, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kebencian. Ia terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menyebarkan pesan tentang kekuatan seorang wanita. Ia adalah bukti hidup bahwa pengkhianatan tidak harus menjadi akhir dari segalanya, melainkan bisa menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih baik. Masa depan Rania membentang luas di hadapannya, penuh dengan peluang, cinta, dan kebahagiaan sejati. Ia telah menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri, dan ia tahu bahwa ia tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menghancurkan kehidupannya. Ia adalah Rania, wanita yang kuat, mandiri, dan bahagia. Iri, 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 dan bahagia. Iri,